bagaimana cara atau metode pengamatan OPT pada tanaman pangan, terutama di sini kan padi gitu ya. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Perlindungan tanaman merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem usaha agrobisnis yang memperkuat secara hukum dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang sistem budidaya tanaman pangan. Peraturan pemerintah Nomor Genep tahun 1995 tentang peningkatan pengendalian hama warna coklat. B. Pengamatan pelaporan merupakan kegiatan yang mendasar diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang adanya serangan, pertambahan serangga, perubahan kepadatan populasi, atau intensitas serangan. Mungkin pada saat ini kan lagi istilahnya musim pancaroba, tingkat intensitas dan populasi hama itu semakin banyak gitu ya Pak ya. C. Pengamatan OPT perlu dilaksanakan secara rutin untuk mengetahui perkembangan OPT dalam pengambilan keputusan pengendalian. B. Pengendalian OPT mengacu pada sistem PHT, ya, dalam mengacu pada sistem PHT. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang PHT, yaitu perlindungan hama, gitu ya, perlindungan hama, pengendalian hama terpadu, istilahnya adalah singkatan dari PHT itu. Dan PHT itu merupakan salah satu budidaya tanaman yang secara sehat gitu ya. Cuman dalam PHT kita mempunyai 4 prinsip dalam PHT. Yang pertama adalah 1, budidaya tanaman sehat. Itu naik Pak, ya, budidaya tanaman sehat. Nah, budidaya tanaman sehat yaitu tujuannya itu mempunyai ketahanan ekologis yang tinggi terhadap OPT. Yang kedua, produksi optimal. Jadi mengenai ketahanan ekologis yaitu tanaman terutama pada padi istilahnya cocok di antara 2 musim, antara musim hujan dan kemarau. Kan ada yang rentan terhadap musim hujan dan ada varietas yang tahan terhadap musim hujan ya. Yang kedua adalah pelestarian musuh alami. Pelestarian musuh alami menjaga keanekaragaman ragam. Jadi keanekaragaman hayati yaitu dengan cara mengoptimalkan musuh alami gitu kan ya. Jadi mengoptimal musuh alami, jadi istilahnya jadi hama itu bisa dimakan oleh musuh alami gitu ya. Itu musuh alami itu teman para petani gitu ya. Contoh kasus misalkan laba-laba, cecopet gitu ya, pedarus kalau istilahnya, terus coccinella gitu ya. Dan yang ketiga yang naik Pak Maman, C ya, bagian C ya. Yang C adalah pengamatan secara teratur. Nah, di sini dalam pengamatan kita bisa dilaksanakan dalam waktu pagi hari ya, setiap hari, dalam waktu setiap hari dilakukan pada pagi hari untuk mengidentifikasi perkembangan populasi OPT dan faktor pendukung sebagai dasar analisa ekosistem gitu ya Pak. Yang D, petani sebagai ahli PHT, sebagai mengambil keputusan, petani harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan tentang PHT. Nah, itu buat. Jadi istilahnya kita pernah ada pelatihan semacam SLPHT yang pernah di kelompok-kelompok gitu ya Pak. Pernah diajarkan bagaimana cara PHT. Mungkin untuk petani-petani yang bergabung lebih dulu yang mungkin tahu mengenal tentang PHT, dan juga kita diberi ada alat gitu ya, alat untuk istilahnya pengamatan Pak, alat semacam gini ya, squatilep. Apabila misalkan atau hama yang ada di rumpun padi yang tidak kelihatan dengan kasat mata yang kecil gitu ya Pak, bisa dilihat semacam ini alat lep. Dan yang kedua adalah alat untuk menghitung misalkan jumlah
populasi antara hama dan musuh alami yang ada di tanaman kita yang dihitung dengan cara per rumpun gitu ya Pak ya. Misalkan kita dapat rumpun kedua misalkan tidak ada, rumpun ketiga nah kita dicatat, jadi setiap rumpun kita catat ya Pak ya. Dan coba untuk menghitungnya adalah dengan menggunakan alat seperti ini. Alat seperti ini adalah alat untuk menghitung sebetulnya Pak, supaya tidak lupa gitu ya. Nah, kan misalkan hama 1, 2, 3 ini terserah di sini gitu, angkanya di sini gitu ya untuk menghitung gitu ya. Dalam metode pengamatan gitu ya, ada istilah dan batasan gitu ya Pak. Yang namanya istilah batasan adalah kegiatan informasi tentang keadaan populasi atau tingkat serangan OPT dalam faktor-faktor dan pengaruhnya gitu ya. Seperti mengamati pengamatan tetap. Pengamatan tetap dilakukan secara berkala pada lokasi yang tetap dan mewakili bagian terbesar di wilayah pengamatan. Antara lain pengamatan lampu perangkap ya, atau disebut dengan live trap yang pernah ada di istilahnya di salah satu kelompok yang mungkin di 30 kecamatan seperti Kabupaten Bandung pernah kasih satu kecamatan 3 live trap, ada yang 5 live trap gitu Pak. Adalah itulah fungsinya, yaitu untuk mengidentifikasi ya yang hama yang terpancing oleh cahaya gitu ya. Hama yang terpancing oleh cahaya dan sifatnya adalah nokturnal. Kalau istilah nokturnal itu adalah hama yang aktif di malam hari gitu ya Pak. Nah itu. Tapi memang ini apakah ini istilahnya efektif atau tidak gitu, apakah semua hama bisa masuk? Yang cuman saya lakukan hal seperti ini untuk pengamatan melalui live trap. Yang B adalah pengamatan secara keliling gitu ya Pak, yang dilakukan secara menjelajah wilayah pengamatan untuk mengetahui luas tanaman yang terancam gitu ya. Nah ini jadi istilahnya dalam pengamatan itu ada dua ya, ada pengamatan tetap yang cara diagonal yang jumlah tanamannya adalah 30 rumpun, nanti ada istilahnya, nanti ada petanya, gambarnya ada ya. Yang kedua adalah pengamatan keliling. Nah, pengamatan keliling itu jadi adalah sama jumlah rumpunnya itu ya, misalkan 10 di lokasi A, 10 lagi di lokasi B, lokasi C. Itu di antara hari misalkan Senin dan sampai Sabtu kita mengadakan istilahnya pengamatan secara keliling, itu diamati setiap hari gitu Pak. Yang diamati itu adalah misalkan jumlah musuh alaminya berapa, jumlah hamanya apa saja gitu ya, dan musuh alaminya juga apa saja gitu kan ya. Nah, kita didata sehingga kita bisa mengetahui. Jadi bisa mengetahui populasi perumpun gitu ya. Jadi kalau kita misalkan jumlah perumpun sekian gitu ya, jumlah tanaman, jumlah hama misalkan ada sekian ekor, bagi per 30, misalnya 30 rumpun yang telah diamati gitu Pak. Nah, yang kedua, organisme pengganggu tumbuhan atau OPT adalah semua organisme yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan, penyebab kematian tanaman, termasuk di dalamnya hama, penyakit dan gulma. Kan itu ya yang kita hadapi untuk istilahnya tentang budidaya. Kita tidak luput dengan 3 masalah yang tadi gitu ya, antara hama, terus penyakit, terus gulma gitu ya. Yang ketiga, tanaman terserang. Tanaman yang terserang digunakan sebagai inang atau OPT yang mengalami kerusakan karena serangan OPT gitu ya. Nah, tanaman yang digunakan sebagai inang OPT atau mengalami kerusakan karena serangan OPT. Jadi istilahnya ada tempat misalkan untuk berlindung dulu, sehingga istilahnya dia bisa
menambah populasi, bisa berkembang biak gitulah. Gitu. Ya naik Pawan. Nah, luas serangan tanaman terserang yang dinyatakan dalam hektar atau rumpun gitu ya. Jadi gini Pak, kita mengamati itu dalam satu petak dalam luasan misalkan 1 hektar, itu bisa mewakili 1 hektar itu, satu titik bisa mewakili rata-rata 1 hektar gitu, termasuk hamanya juga. Yang kelima adalah intensitas serangan, tingkat serangan atau tingkat kerusakan tanaman yang disebabkan oleh OPT yang dinyatakan secara kuantitatif atau kualitatif gitu ya Pak. Jadi kepadatan itu kepadatannya gimana gitu ya. Yang keenam, kepadatan populasi OPT, rata-rata jumlah individu OPT dalam stadia dan satuan tertentu pada petak tetap, ya imago, nipa, larva, pupa, kelompok telur. Itulah yang istilahnya dalam hama itu harus istilahnya diamati dan dimusnahkan gitu ya Pak. Yang 7, sumber serangan. Tanaman terserang atau sisa bagian tanaman yang terserang, ya itu kita harus perhatikan. Contoh kasus misalkan tanaman kita padi ya, terserang masalah dengan tikus gitu ya. Nah, kalau ulat tikus biasanya kan sok dibiarin gitu ya, dibiarkan misalnya gitu aja, nanti juga gitu berhenti sendiri gitu kan, tanpa ada upaya. Kita harus mengadakan upaya, yaitu upayanya caranya dieradikasi. Soalnya kan jadi si tikus itu istilahnya pada tanaman itu menyisakan adalah virus gitu Pak. Makanya kalau kita istilahnya tanaman yang terserang ya dibiarkan, jangan tanaman yang diserang tapi kita pelihara, pertumbuhannya akan beda gitu ya Pak. 7, yang ketujuh ya, nah, sumber udah ya, yang 7 sebagian tanaman terserang ya. Kedua, eksploitasi ya, serangan OPT yang sifatnya mendadak, populasi berkembang sangat cepat dan menyebar luas dengan cepat. Nah ya, itu yang 8 Pak ya. Yang 8 itu nanti kita bersumber yang tadi gitu ya, atas dasar perkembangan. Jadi apabila kupu-kupu banyak berkembangan, contoh kasus kupu-kupu penggerek batang gitu ya Pak, ada 2 jenis yang mungkin kita amati dan semua jumlahnya itu ada beberapa kupu-kupu yang menyebabkan itu penggerek batang gitu ya, yang menyerang penggerek padi ya, terutama itu adalah dengan istilah penggerek batang. Nah, itu kita catat istilahnya, kalau tangkapan kita misalkan lebih banyak, otomatis di kemudian hari pasti telur akan jumlahnya lebih banyak gitu ya. Kalau kupu misalnya tidak diperlukan nanti hidupnya itu cuman 28 hari atau 1 bulan gitu ya Pak, yang hidupnya itu mati terusnya gitu ya. Yang paling akibatnya adalah telurnya. Jadi telurnya bertelur misal di persemaian 2 minggu udah ditanam, begitu tanaman mau istilahnya berkembang gitu ya, gak ada serangan gitu yang itu menetas dan sebarannya meluas. Makanya lebih baik kita istilahnya di pengendaliannya di persemaian gitu ya Pak. Yang 9, sisa serangan yang dilaporkan pada periode laporan sebelumnya yang masih tersisa pada periode laporan tidak termasuk usau panen atau sembuh dan dimusnahkan gitu ya. Nah ini yang dimusnahkan itu rata-rata itu adalah hama orang coklat yang terhadap di padi gitu ya Pak. Soalnya gini, kalau kita tidak dieradikasi atau tidak dibakar, ini ancamannya bakal meluas ke daerah yang lain gitu ya Pak. Soalnya kalau sudah terserang yang mungkin kembali ya dalam hidup kembali terjadi kerdil hampa atau kerdil rumput ya Pak. Sembuh kembali tanaman yang semula terserang OPT. Nah, rata-rata yang terserang OPT atau serangan dari tikus bisa sembuh kembali gitu ya. Dengan populasi intensitas serangan telah mengalami penurunan. Itu penurunan
kita diupayakan supaya istilahnya jangan tidak berkelanjutan ya Pak, seperti istilahnya dalam pengairannya gitu ya, diawasi arealnya gitu ya, dibersihin, dan yang ketiga bekas-bekasnya itu dibersihkan gitu ya. Yang 11, tambah serangan luas serangan baru yang terjadi atau yang ditemukan pada periode pelaporan. Jadi pelaporan teh kan kita dilaporkan bahwa minggu sekian populasi dengan sekian dengan intensitas serangan sekian gitu ya. Yang ke-12, keadaan serangan luas sisa serangan ditambah dengan tambah serangan pada periode laporan gitu ya. Jadi istilahnya keadaan serangan teh apabila istilahnya pasir lagi meluas gitu ya, sedang pasir yang kurang istilahnya masih pasif gitu ya Pak, itu ada itunya gitu ya. 2, kumulatif luas tambahan serangan penjumlahan luas serangan pada tiap periode gitu ya. Yang 14, luas pengendalian luas tanaman lahan yang terserang yang diberikan perlakuan dengan cara pengendalian fisik, mekanik, hayati, dan penggunaan pestisida. Nah di sini Pak, perlakuan dengan membasmi cara pengendalian fisik. Ya fisik teh kalau kita lihat kalau misalkan untuk mengendalikan tikus gitu ya, lebih efektif misalkan dengan cara geropjokan, itu kan pengendalian secara fisik gitu ya. Dengan cara mekanik, ya cara mekanik itu yang menggunakan alat kirosan gitu ya, itu dengan cara hayati dan penggunaan pestisida. Tadi ini cara penggunaan pestisida itu ada 2 jenis, terutama ini untuk hama yang ringan seperti pengerek batang atau walang sangit gitu ya, bisa dengan menggunakan pestisida nabati, contoh kasus itu dengan daun surian gitu ya, itu bisa gitu ya. Ya, tanaman yang terancam pertanaman di sekitar sumber serangan atau area lain yang kemungkinan terserang gitu ya, dengan pertimbangan rasio OPT dan musuh alami, ketahanan paritas, dan umur tanaman gitu ya. Nah di sini ketahanan paritas juga sangat berpengaruh, dan juga disarankan apabila kita bercocok tanam misalkan dengan satu paritas tanaman, misalkan cerang, itu nggak boleh istilahnya dengan cerang lagi, diusahakan dengan paritas lain gitu ya. Soalnya kalau sejenis kadang-kadang kita itu hama dari itunya bisa nerambah ya. Yang 16, tanaman terancam tanaman sekitar sumber serangan atau area lain yang kemungkinan terserang dengan mempertimbangkan rasio populasi dan musuh alami, ketahanan paritas, dan tanaman yang tadi dijelaskan. 2, bencana alam, kejadian yang ditimbul kerusakan pada tanaman. Ya gitu, naik ke bawah. 18, ambang pengendalian, intensitas serangan atau tingkat populasi yang melandasi keputusan untuk mengambil tindakan pengendalian guna mencegah meningkatnya serangan ke tingkat kerugian ekonomi gitu kan. Sebelum kita istilahnya mengadakan istilahnya pengendalian gitu ya, jadi kita secara sesuai dengan tadi bahwa kita harus diamati dulu apakah serangan hama itu udah diambang ekonomi atau belum, misalkan udah diambang ekonomi atas dasar rekomendasi antara POPT sama istilahnya ada yang namanya petani pengamat, itu harus segera istilahnya diadakan pengendalian dengan bahan kimia misalkan gitu ya, itu atas dasar diambang kendali gitu ya. Yang 19, yaitu kerusakan mutlak, kerusakan tanaman, bagian tanaman yang ditimbulkan oleh serangan OPT sehingga menyebabkan bagian tanaman tidak menghasilkan gitu ya Pak. Kerusakan mutlak dengan tidak mengakibatkan ini rata-rata istilahnya oleh yang namanya ya ya, itu 21 terkena bencana alam. Total luas kerusakan tanaman karena bencana alam termasuk itu adalah dalam puso gitu ya Pak. Nah dalam pengamatan ini sebetulnya apa ya mengingat secara ini kalau UTEP, jadi nilainya secara ini gitu ya. Dan juga mungkin ya hasil-hasil itu
yang kita dapati di pengamatan bahwa ini kerusakan misalkan udah 75%, datanglah di pengamatan antara OPT dengan petani, ya itu bisa ditagi, istilahnya bisa dipercaya sama Jasindo gitu ya. Yang ketiga adalah pengamatan yang bertujuan untuk mengetahui jenis kepadatan populasi gitu ya Pak, luas intensitas serangan dan intensitas kerusakan gitu ya, akibat ya bisa bencana alam, bisa disebabkan oleh serangan OPT ya, kerusakan itu ya. Nah, bertujuan mengetahui jenis kepadatan populasi OPT ya. Kepadatan OPT itu kan bisa dilihat semacam tadi bahwa kita istilahnya mengadakan penelitian dengan pengamatan secara bisa live trap gitu ya, dan dengan cara istilahnya pengamatan tetap gitu ya. Nah, itulah kita bisa istilahnya bisa mengetahui gitu ya, mengetahui kita serangan dan istilahnya dan jumlah populasi gitu ya. Metode pengamatan OPT pada tanaman dilakukan dua cara pengamatan, pengamatan keliling atau patroli gitu ya, disebut patroli ya. Jadi pengamatan tetap seperti saya tadi ulah diungkapkan bahwa pengamatan tetap itu di dalam satu lokasi dengan cara sistem diagonal yang diambil adalah 30 rumpun gitu ya Pak. Kalau keliling kita jadi tiap jumlah istilahnya yang diamati tiap petak jumlah 10 itu di mana saja kita bisa ditandai, nanti ada gambarnya di belakang gitu Pak ya. Metode pengamatan yang telah dilakukan ada dua cara, yaitu pengamatan tetap dan pengamatan keliling ya. Pak Maman di next. Nah, pengamatan kan ada dua, yaitu pengamatan peta tetap untuk mengetahui perubahan kepadatan populasi OPT dan musuh alami serta intensitas serangan. Pengamatan keliling mengetahui tanaman terserang dan terancam, luas pengendalian bencana alam atau mencari informasi penggunaan peredaran penyimpan pestisida. Nah, untuk mengetahui tanaman yang terserang dan terancam gitu ya, kita lihat dari istilahnya contoh kasus misalkan padi yang terserang PB gitu ya Pak, kan kelihatan gitu ya, ada yang spot-spot gitu ya, bagian tanamannya misalkan ada kerusakan, kita amati bahwa ini terserang PB gitu ya. Yang kedua adalah pengamatan keliling yang seperti saya ungkapkan tadi, itu mengetahui serangan terancam luas, pengendalian bencana alam, sama itu halnya Pak, cuman cara yang beda gitu ya, tempat yang beda. Yang ketiga adalah menggunakan lampu perangkap seperti yang tadi saya ceritakan adalah jadi hama yang tertarik sama cahaya gitu ya, yang sifatnya hama itu adalah hama yang intensitas serangan yang menyerang tanaman kita gitu ya. Nah, untuk pengamatan keliling, kita dikasih dengan ini ya, dengan istilahnya kotak gitu ya, misalkan hari Senin Subila kasih ciri A misalkan kotak A, sub 2 hari Selasa misalkan petak B, hari Rabu petak C gitu ya. Nah, itu masing-masing kita amati dan jumlahnya sama, itu adalah 30 rumpun gitu ya, keliling. Nah, penaksiran luas serangan pada pengamatan keliling ya adalah A, yang menentukan wilayah penaksiran, yaitu hamparan tanaman yang dibatasi dengan batas-batas yang jelas. Seperti tadi kita dengan menggunakan istilahnya ajir gitu ya, atau misalkan tanaman yang dekat tanaman yang lain gitu ya, pinggir jalan istilahnya agak sedikit jauh dari jalan gitu ya. Bukan jalan di sini, malah batang mungkin ya. Yang B, mengamati keadaan tanaman untuk menentukan intensitas serangan dan kepadatan OPT. Ya, kalau OPT kan misalkan seperti tikus kan, berarti tikus itu kan tidak bisa istilahnya kita menghitung istilahnya kepadatan populasi gitu ya. Yang mungkin masalah tikus itu kita bisa dengan intensitas serangan ya kan.
intensitas serangan gitu ya pada tikus itu. Kalau pada populasi mah, soalnya kalau tikus itu kan kadang-kadang nggak ada, tidak kelihatan itunya gitu ya, tidak kelihatan misalkan menyerangnya. Jadi tahu-tahu misalkan bahwa tanaman itu dipotong gitu ya, itu masalah tikus. Juga kalau tikus itu ya, tikus itu sangat istilahnya berbahaya sekali Pak ya, soalnya dalam waktu malam, dalam waktu semalam gitu ya, tikus itu dalam satu malam gitu ya bisa memotong gitu ya, memotong padi gitu ya, merusak tanaman itu loh adalah 11 sampai 176 batang itu pada fase istilah fase vegetatif ya. Fase vegetatif itu dapat merusak tanaman satu malam satu tikus 11 sampai 176 batang gitu ya per malam itu tikus ya. Nah, dan masa bunting tikus dapat merusak 24 sampai 246 batang per malam itu Pak kalau tikus. Dan juga untuk mengetahui istilahnya kepadatan. Kalau mengetahui masalah ini mungkin kepadatan populasi tikus, kita bisa dihitung Pak. Misalkan tikus rata-rata satu kali anakan misalkan 8 ya. 8 itu adalah misalkan tikus itu 4 pejantan gitu ya. Nggak pernah misalkan tikus 2 jantan, 3 ini gitu ya. Selalu misalkan 8 atau 8 gitu ya. Dan pernah ada ya di klin itu pernah mencobai populasi tikus gimana kalau kita misalkan diurus gitu ya. Ternyata beda Pak kalau istilahnya tikus untuk pemeriksaan misalnya ya, untuk pengamatan kan itu kan dikasih makan dikasih apa gitu ya. Bahkan jumlahnya itu sampai 16 gitu Pak. Satu tikus sampai 16. Sedangkan tikus dalam 1 tahun itu bisa melahirkan 4 kali dalam 1 tahun gitu ya. Gimana cara menghitungnya Pak Iwan kan gitu? Cara mana menghitungnya gitu kan? Soalnya jumlah tikus itu kalau 1 tahun bisa mencapai 1.270 ekor. Ya bisa caranya gitu. Gimana? Kita misalkan bawa istilahnya scaler lah atau gelas atau wadah naon gitu ya. Nah kita kasih biji misalkan ini satu tikus misalnya satu jodoh gitu, sejodok gitunya. Nah, anakan bisa 8 simpan di sini misalkan biji kedelai 8 4 di sini 4 gitu ya, rumah induk. Nah jangka waktu sekian lahir lagi misalnya dalam waktu berarti 3 bulan sekali misalnya. Nah dikasih lagi misalnya si biji itu. Nah dalam jumlah 1 tahun, oh ternyata tikus itu banyak gitu kan dalam satu tahun gitu. Sedangkan yang seperti tadi saya jelaskan bahwa per batang itu tikus bisa merusak 11 sampai berapa 176 batang per malam. Coba bayangkan tikus gitu ya. Ya, lanjut Paman ya ditanya. Saya diawasin eta Pak Ep. Oh ya siap. Cuman itu ya sabaraha gambar anu teu biasa katayangkeun mungkin ya tadi dalam penerimaannya kurang jelas gitu. Dan juga di sini ada istilahnya ada teori bukan berarti PB, kalau ada itu berarti PB gitu. Itu saja Pak yang bisa saya terangkan karena ya saya tidak turun ke lapangan gitu ya. Ya terima kasih Pak Ip. Ini ada petani saya datang ke rumah. Ya. Sekarang kita ini aja. Terima kasih infonya Pak. Ilmunya terima kasih Pak Ip. Waalaikumsalam. Ada lagi mungkin Pak Ahmad dari si ibu itu Pak? Enggak sih, Bu Elin Pak. pengen tahu Bu gitu. Elin. Pada merah gimana obatnya gitu. Iya. Iya. Intinya sama Pak Ip. Padinya ada agak merah sedikit, Iya. baru mulain doang udah. Merah. Saya udah diterangkan tadi sama ibu. Umur padinya berapa minggu? Tahu ya berapa ya? Ada 1 bulan. Ada. Ada 1 kali.
Bulan. Iya. Ada. Baik, nanti Abah tambahin lah. Ya, apa ya? Siapa tambahin ya? Ya, Ya, Bang. nanti Pak Aib saya mau ke lapangan tadi baru laporan sama saya. Saya Oh. belum terjun gitu, Pak Haji Odang. Ya. Kalau masih umur muda sekali itu, Ya. biasanya itu terserang hama sundep biasanya, Iya, ya. Sundep. Nah, upayanya itu airnya dikeringkan dulu, Bu. Oh, air keringan. Keringkan dulu ya. Airnya itu jadinya Ya, nggak bisa banyak airnya itu pasti. Biar macak-macak aja dulu. Petani Bu, Pak langsung nih. Ya, biar macak-macak dulu ya. Udah gitu nanti kasih pupuk urea yang itunya yang merah. Oh iya iya. Kalau memang masih itu coba disemprot. Ini terpaksa ya. Ya. Terpaksa pakai obat semprot misalnya kalau mau pakai obat semprot ya. Disemprot. Lagi disemprot ya. Ya kalau mau disemprot kalau sudah serangan itu mudah-mudahan bisa selamat. Dulu Itu bikin. dikasih urea atau disemprot dulu atau dikasih urea sama juga ya, tapi Oh, airnya iya, iya. dituang dulu biar tanyain aja ke si Erpina ya di situ. Ya, ya. Saya udah ini Pak, Bu, saya terangkan saya tadi ibu petaninya. Biar Erpina nanti yang ngejelasin